Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat sahabat runner yang sudah hadir pada malam hari ini, tepat di penghujung 11 hari terakhir bulan suci Ramadan. Pada kesempatan hari ini, kami dari Kampus BOS mengadakan webinar online dengan judul tema Kurma, Kumpul Ramadan Belajar Bersama. Untuk kita bisa sharing dan belajar bersama tentang bisnis untuk mengisi kegiatan kita di bulan suci Ramadan agar lebih bermanfaat bersama mentor-mentor kita dari Kampus BOS. Untuk tema pertama pada hari ini ya berjudul tingkatkan penjualan dengan edukasi nilai tambah kepada customer. Dan semoga para peserta dapat mengambil manfaatnya dari kelas pada malam hari ini. Kebahagiaan yang luar biasa yang wajib kami syukuri saat ini atas nikmat, sehat, dan iman yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga saat ini kita bisa bersilaturahmi dan berjumpa lagi pada kegiatan kurma kumpul Ramadan belajar bersama. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Suatu kehormatan bagi saya, Sally Wahyu Andraina, mohon izin akan menemani para sahabat trainer di sini untuk memandu belajar kita pada malam hari ini ya. Untuk biar kita semangat di sini, saya akan memberikan sedikit pantun agar kita semangat semuanya ya. Ada burung hinggap di batang, sedang makan semangkuk pasta. Saya ucapkan selamat datang kepada semua para peserta. Oke, sebelum kita menunggu teman-teman yang lain, sahabat benar untuk bergabung, mungkin masih selesai dari ini ya, ibadah tarawih begitu. Ini saya mau menyapa beberapa peserta yang di sini sudah bergabung. Ada Bapak Bayu. Halo Pak Bayu. Pak Bayu. Halo Pak Bayu dari Pekalongan sudah hadir? Iya, hadir. Ada Bapak. Iya, Bapak Bayu Prakoso dari Pekalongan ya Pak? Oke. Iya, Pekalongan. Pak Bayu. Baik. Apa kabarnya Pak Bayu? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Iya, bisa open cam Pak Bayu, bisa dibantu untuk open cam bisa biar saling kenal gitu. Baik. Iya. Sudah berbuka puasa Pak Bayu? Alhamdulillah sudah. Sudah, alhamdulillah. Menunya apa Pak hari ini Pak? Hari ini tetap air putih dan kurma. Oh iya, menu wajib ya. Baik, 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 baik. Ya, semoga iya, baik, baik Pak Bayu. Iya, semoga kita diberi kelancaran untuk kelas hari ini ya. Selain Pak Bayu, ini ada Bapak, ini dari Argo Pilar. Dari Argo Pilar juga sudah bergabung. Mungkin dari teman-teman bisa dibantu ya untuk merubah nama device-nya dengan format nama instansi, kemudian nama, dan kota asal, begitu ya. Jadi kita bisa saling kenal gitu, satu sama lain. Bisa dibantu mungkin dari Bapak Bayu, bisa dirubah Pak Bayu ya, nama device-nya. Oh iya. Iya. Untuk nama device-nya bisa dibantu menjadi nama instansi, nama instansi usaha, nama peserta, kemudian asal kota ya. Baik, kita cek lagi yang sudah bergabung. Gantinya gimana nih? Untuk merubahnya bisa di partisipan, diklik rename, itu bisa dirubah di situ. Nah, di sini juga ada Ibu Fani Dirgantara. Halo, halo Ibu Fani Dirgantara. Pekalongan gue. Oh, Pekalongan juga ya, Ibu Fani? Fani, Pak Fani. Iya, ada juga Bapak Muhammad Aris dari Pasuruan. Pak Aris, bisa memberikan sambutannya sebentar mungkin Pak Aris? Sudah bergabung? Iya Mbak, sudah Mbak. Iya, dengan Bapak Aris dari Pasuruan. Iya, halo Pak Aris. Apa Halo kabar Mbak. Pak Aris?
Ya, sudah berbuka Alhamdulillah. puasa, Pak? Udah. Sudah. Kalau di Pasuruan menu utamanya biasanya apa, Pak Aris kalau buka puasa begini? Menu utama di Pasuruan tetap favorit tahu tempe, Mbak. Di Tahu tempe ya itu sih. sambal Baik, baik, kacang. baik. Sambal kacang, benar. Itu kayaknya di Malang juga menu favorit Pak Aris ya. Tahu tempe dan sambal. Oh, Baik. Hmm. Iya, baik-baik. Terima kasih Pak Aris. Ini Pak Aris, kemudian yang lain mungkin Ibu Talia Tara, Ibu Siti Nurharoma bisa dirubah juga ya nama device-nya. Jadi nanti kita bisa berkenalan begitu satu sama lain. Baik. Eh, di sini saya cek untuk Pak Arvin juga pemateri kita sudah hadir di sini. Baik, bisa kita mulai ya Pak Arvin. Saya cek dulu. Hmm. Baik, Pak Assalamualaikum Arvin sudah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arvin. Ya, sudah tarawih Pak. Alhamdulillah. Baik, 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 baik. Menunya apa hari ini Pak Arvin? Saya menunya tadi apa ya? Perkedel. Pergedel. Waduh, nikmat banget. Sayurnya? Sayurnya sop, gandengannya Oh, perkedel kan baik. Benar-benar. Pasangan yang perfect ya Pak ya, antara perfect. pergedel sama sayur sop. Baik, 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 baik Pak Arvin. Oke, ini kita juga lihat dulu. Sudah cukup banyak yang bergabung. Bisa saya mulai ya Pak Arvin ya? Monggo silakan. Ya. Baik, baik. Ya, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, kita awali kegiatan kelas hari ini dengan bacaan basmalah ya. Kemudian sebelum Pak Arvin memberikan materi, mungkin saya akan membacakan dulu profil dari pemateri kita, Pak Arvin Mardianto. Mungkin dari kakak admin bisa membantu untuk memunculkan slide-nya. Ya, sudah muncul. Baik, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa tema hari ini adalah kita belajar tentang edukasi nilai tambah terhadap satu produk dengan pemateri kita Bapak Arvin ya. Untuk Bapak Arvin sendiri, Pak Arvin Mardianto, ini adalah merupakan business owner dari Kaila Wedding, kemudian wisudawan One Year Coaching OYS 4, dan mentor nasional SBC, peserta Quantum Lead Program atau KLP, Certified Mentor Business Roadmap BRM, kemudian merupakan seorang master di Coach Pro, Professional Mentor Business Corporate, Professional Trainer Corporate Coach, Certified Pendamping UMKM BNSPRI, dan juga Certified Certified Training of Trainer level 4 BNSPRI. Waduh, jadi ini sudah CV-nya banyak sekali ya Pak Arvin pengalamannya. Oke, bisa kita mulai Pak Arvin, mempersilakan. Sebelumnya kami sampaikan juga terima kasih ya Pak Arvin sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya pada malam hari ini Pak Arvin. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Arvin. Silakan. Terima kasih Mbak Sally. Izin mungkin saya pakai dua device ini. Satunya gunanya untuk mic sama kamera. Satunya yang kameranya off itu untuk share screen, Mbak. Soalnya ini pakai laptop. Mungkin bisa dibantu untuk ini biar share screen, co-host atau gimana gitu, Mbak. Baik, baik Pak Evin, kami bantu untuk share screen-nya ya. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar?
Terdengar, siap. Terdengar Udah jelas, jelas. Pak. Terdengar. Siap. Oke. Saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala rabbi sholli sadri wa yassir amri wal udatan min lisani ya qauli. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Puasanya lancar? Alhamdulillah. Ya, subhanallah. Lancar ya. Ya, saya lihat dulu dari kamera mungkin ada yang masih berkegiatan atau sedang dalam perjalanan, kameranya off, nggak apa-apa ya. Mungkin yang sedang memang waktunya fokus ya bisa dinyalakan kameranya. Ya, izin saya hanya berbagi ya, tidak bermaksud saya menggurui atau mungkin menceramai gitu ya. Nah, kita hanya sharing saja terkait dengan kumpul Ramadan belajar bersama atau disingkat dengan kurma seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, ya slide saya tampil ya di layar ya. Ya, tampil Pak. Tampil ya. Oke, siap. Bismillah. Tadi sudah diperkenalkan sama Mbak host ya terkait dengan profil saya, maka saya tidak mengulang. Prinsipnya adalah saya belajar pertama kali tentang bisnis itu dari guru kami, yakni Coach Ridwan Abadi. Jadi ilmu yang saya dapatkan tentang bisnis itu pertama sanadnya adalah dari Coach Ridwan Abadi. Sebelumnya saya background-nya itu sebenarnya bukan pebisnis. Ya, dulu saya menggeluti dunia sosial. Keahlian saya atau background saya masa SMK itu jurusannya otomotif. Kemudian setelah lulus otomotif kita banting setir ke sempat kuliah politik gitu ya. Terus akhirnya nggak lanjut. Akhirnya ke kuliah waktu itu sarjana sosial sampai lulus, sampai lanjut. Dan bekerja pun di bidang sosial. Qadarullah perjalanannya agak unik, setelah di dunia sosial kok nyemplung. Nyemplungnya itu ke bagian keuangan, ya di lembaga keuangan, sempet ya nggak lama, cuman 2 tahun alhamdulillah. Barulah dari sana akhirnya diperjalankan ya oleh Allah, kita masuk ke dalam dunia bisnis, tapi kita tidak tahu ilmu bisnis. Ya kurang lebih trial di dunia bisnis itu bisa dibilang hampir 2 tahun. Ya hampir 2 tahun kita masih nyambi antara bisnis dengan bekerja pada saat itu. Dipertemukanlah oleh Coach Ridwan, ya dengan Coach Ridwan itu pada saat di Bikraf gitu ya. Bikraf itu Badan Ekonomi Kreatif kalau nggak salah. Kebetulan beliau, guru kita, Coach Ridwan ini adalah salah satu konsultannya di Kementerian Ekonomi dan Kreatif. Saat itulah akhirnya saya bertemu dengan beliau, dengan Coach Ridwan itu. Akhirnya saya ikut BRM, kemudian dari BRM itu wah semakin luar biasa, ternyata ilmu bisnis itu bayangan saya itu rumit, tapi kalau Coach Ridwan yang menjelaskan itu luar biasa. Sangat mudah sekali, sangat sederhana sekali dia. Sangat mudah kita cerna. Nah, dari sanalah saya akhirnya kenal dengan beliau, ikut BRM, Business Roadmap, kemudian lanjut ikut dengan komunitas yang bernama Sukses Berkah Community. Dari sanalah saya belajar KPP, kemudian lanjut ke OYC, alhamdulillah lanjut terus sampai dengan GLB kemarin sampai dijadikan mentor nasional, dan saya mengikuti langkah beliau untuk menempuh jalur profesional sebagai seorang mentor. Ikutlah dalam program beliau yang bernama Mentoring for Mentor BRM. Didampingi secara langsung oleh Coach Ridwan selama 6 bulan, dan ada penilaiannya selama 6 bulan itu, ada PR-nya, ada pengujiannya, sampai di akhirnya kita dapat
wisuda. Nah, kita wisuda dan mendapatkan apa namanya Certified Mentor BRM dari beliau. Alhamdulillah lanjut, ya saya juga belajar di tempat yang lain. Pada saat itu belajar dengan Coach Fahmi, mulai dari Grounded Business Coaching, Grounded Leadership Coaching, kemudian PMBC, PTCC, ya sampai dengan GSP for Couple, GTM, Total Marketing, dan sebagainya, sampai kemarin mengambil sertifikat di Mentor UMKM, BNS BRI, dan TOT level 4. Ya, alhamdulillah itu perjalanan saya. Istilahnya saya haus akan belajar, semangat belajar ya, karena dorongan saya adalah dulu adalah sarjana sosial, sukanya ngajar. Nah, kemudian nyemplung ke dunia bisnis, ketemu dengan Coach Ridwan, disuruh untuk berbagi kepada UMKM di Indonesia gitu ya, menjadi seorang mentor, dan sepertinya memang ada kecocokan, ada kesamaan. Jadi kita bisa berbisnis, tapi juga kita bisa berbagi. Yang itu orang-orang bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sekilas perjalanan saya. Izin saya menampilkan usaha saya, gitu ya, biar teman-teman makin kenal, dan ini juga akan sekaligus memberikan gambaran bagaimana sih gambarannya mengedukasi customer agar bisa mereka tahu nilai tambah kita. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah usaha saya di bidang wedding package atau jasa paket pernikahan. Nah, seperti ini. Suaranya apakah bisa didengar? Jelas, Pak Arvin. Jelas. Suara videonya belum muncul ya? Nggak ada suaranya? Ada suaranya. Untuk videonya belum, Pak Arvin. Oke, sebentar. Mungkin ini saya stop share dulu. Apa mungkin ini ya? Speakernya ya. Oke, coba saya ulang lagi nggih. Oh, nggak keluar ya. Bisa dicentang bawahnya, Pak, waktu share screen mungkin. Waktu share screen ya. Oke, bentar. Oh, share sound ya. Ya, betul, Pak Arvin. Share sound. Ini kalau gitu Setiap hari ada pernikahan impian menjadi kenyataan. Cari vendor dan paket yang tepat di Kaila Wedding dan mulai wujudkan wedding impian. Kaila Wedding, bahagia pengantinnya sama keluarganya. Nah, ini adalah salah satu cuplikan yang ini adalah salah satu cara untuk kita mengkomunikasikan nilai tambah kita. Nah, nanti ada video lain yang juga ada poin-poin nilai tambah. Nah, itu seperti itu. Nah, apakah teman-teman siap untuk belajar bagaimana cara kita membuat nilai tambah dan juga mengkomunikasikannya? Ready ya? Ready, Pak. Oke, ready ya? Siap, Pak. Nah, pada saat saya belajar BRM, kurang lebihnya nanti bagi teman-teman yang belum ikut BRM, saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman mengikuti BRM agar lebih memudahkan teman-teman memahami bisnisnya. Karena bisnis kalau tidak punya peta jalannya, itu kita bisa tersesat. Lah, BRM ini penemuan yang luar biasa dari Coach Ridwan agar bisa kita memetakan bagaimana kita tahu
Ya, langkah-langkah yang seperti apa agar kita bisa memulai bisnis dengan tepat. Nah, di BRM itu mulai dari kolom atas saya tambahi sendiri business mastery, visi misi dan sebagainya. Ya, blueprint, budaya, peraturan. Kita berangkat dari goal, reality dan option. Nah, ada kolom target market dan ada kolom add value di sini. Singkat cerita, intinya karena waktunya terbatas, visi diturunkan ke goal, goal di cross check oleh reality, kenyataan sekarang kita itu berapa omsetnya dibandingkan goal, berapa profitnya dibandingkan goal, berapa cashnya dibandingkan goal, dan berapa target zakat infak sedekah kita. Nah, mungkin kita harus punya, ya, zakat infak sedekah itu harus dijadikan target dan harus dicapai. Nah, option ini adalah cara-cara atau strategi-strategi atau langkah-langkah yang akan kita ambil bagaimana antara kenyataan sekarang atau kondisi sekarang dengan goal yang akan kita capai itu ada gap. Nah, gap itu harus diselesaikan dengan pilihan-pilihan langkah yang tepat. Nah, pilihan-pilihan langkah yang tepat kita mulai dari definisi, target market, ya, kemudian add value, distribusi, funneling, customer relation, income stream, sampai dengan activity, skill, partner, resource, sampai terakhir adalah cost structure. Itu adalah pilihan atau option-option yang harus kita pilih, langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mencapai goal. Nah, dari option-option yang ada, barulah will. Mana dulu yang akan kita kerjakan agar bisa mencapai goal. Nah, ini option ke will, dari will kita akan feedback lagi kepada kita punya visi misi atau purpose of life, dan kita juga akan feedback lagi kepada goal. Sampai sejauh mana perkembangan langkah kita. Kira-kira seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah kedudukannya materi kita di mana? Kedudukan materi kita itu di sini. Nah, yang saya kolomi hijau ini tadi. Ada di kolom hijau, ya, yang ada add value sama kompetitor analis. Tapi bagian kompetitor analis kita tidak bahas di sini karena agak panjang. Bagi nanti yang kita bahas adalah di bagian add value-nya. Dan itu pun kalau didalami lagi ya dulu di OYC dibahas 1 hari full. Kira-kira itulah. Ini kita masih dikasih waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit saja. Seperti itu kurang lebih. Ya. Nah, ini formatnya yang dari Coach Ridwan. Pada prinsipnya adalah bagaimana kita ketika memahami bahwa bisnis adalah kita membantu market. Kita membantu market dengan cara apa? Dengan cara memberikan solusi atau membuat sebuah produk. Masalahnya adalah produk itu tidak hanya kita saja yang menawarkan. Ada banyak orang yang menawarkan. Nah, maka PR seorang business owner adalah bagaimana memahami bahwa kita punya market yang tepat dan kita harus punya produk yang tepat. Dan produk dan market inilah yang harus kita temukan menjadi produk market fit. Nah, produk market fit adalah bertemunya antara market yang tepat, kebutuhan market, masalah market, ya, keinginan market, ya, bertemu dengan produk yang kita buat sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan, masalah, dan keinginan market. Nah, ini seperti itu. Lalu, saya punya pertanyaan besar buat teman-teman yang ada di Zoom ini adalah, kira-kira kalau disuruh menjawab, kenapa ya customer itu harus membeli produk kita? Nah, mungkin ada yang bisa sharing? Manfaat. Ya, tolong. Oke, ada yang bisa sharing? Mohon maaf, karena saya.
Ada yang bisa sharing? Ada yang bisa menjawab? Kenapa customer harus membeli produk Anda? Ada yang bisa sharing di sini? Iya, saya rasa supaya mendapat solusi dari problem atau mungkin hal yang dibutuhkan oleh klien ya. Oke, dengan Bu siapa tadi? Saya dengan Evi, Pak. Oke, dengan Bu Evi ya. Baik Bu Evi, supaya customer bisa mendapatkan solusi. Kan solusi tidak harus ke Bu Evi, maksudnya gitu. Kan bisa dengan Ibu Sri mungkin. Nah, kan itu. Tapi kenapa harus ke Bu Evi gitu? Kira-kira kenapa? Ya, saya rasa ada hubungannya dengan trust ya. Oke, customer lebih trust ke Bu Evi. Pertanyaannya kenapa customer lebih trust? Iya, kalau berdasarkan pengalaman, history atau previous ininya ada history bahwa mereka ketika beli produk kita itu sukses, kemudian mungkin puas ya. Saya rasa kurang lebih seperti itu. Mohon maaf suaranya nggak kedengaran. Kedengaran ya? Ya, ulangi Bu. Ya, kalau bicara trust, saya rasa lebih ke historinya memang harus ada ini ya, harus ada previous pembelian atau histori yang baik, jadi mereka trust ke kita. Oke, berarti karena pelayanan kita yang ramah, misalkan gitu ya? Iya. Nah, jadi customer membeli produk saya, Mas, karena pelayanan saya ramah, misalkan gitu. Nah, atau misalkan ini ada yang di chat, saya cek juga, karena produk saya lebih bagus, Mas, dari kompetitor. Ada punya kelebihan, Mas, dibanding kompetitor. Nah, biasanya seperti itulah jawabannya kita dalam memberikan alasan kenapa customer harus membeli produk kita. Pertanyaan saya cuma satu. Jawaban itu, jawaban yang muncul di benak customer, jawaban yang muncul di mulutnya customer, atau jawaban yang muncul dari mulut kita? Dari customer. Kalau dari customer berarti sudah betul. Memang customer yang mengatakan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan customernya mungkin pada saat kita tanya ada rasa sungkan, dia akhirnya enak kok produknya, apalagi customernya teman sendiri. Ya, pada saat itu gimana produk saya, enak nggak? Enak gitu ya. Nah, pada saat itu konteksnya kasih tester. Ya, kalau tester teman sendiri itu pasti enak. Kira-kira kan seperti itu. Nah, awal mula pertanyaan bagaimana kita membuat nilai tambah sebuah produk itu adalah karena yang memberikan solusi atas kebutuhan, masalah, dan keinginan market tidak hanya diri kita saja, melainkan ada banyak. Ada kompetitor, ada misalkan produk substitusi. Substitusi itu artinya ya kita jualan ayam, tapi nggak selalu kan orang itu solusinya ayam, kan bisa aja solusinya adalah bebek, misalkan gitu. Berarti kan ada substitusi yang orang itu nggak makan ayam tapi makan bebek atau makan penyetan. Nah itu kan gitu. Ada produk substitusi. Nah maka pentingnya nilai tambah di sini adalah agar customer punya alasan sehingga kita lebih dipilih dibandingkan yang selainnya. Kira-kira itu pertanyaan pendahuluannya. Coach Ridwan pernah mengajarkan bahwasanya sebenarnya konsumen membeli produk kita itu tidak semata-mata karena produk kita, melainkan mereka membeli karena produk kita punya nilai tambah. Jadi bukan karena ayamnya sebenarnya, karena yang jualan ayam banyak, bukan karena sambelnya, karena yang jualan sambel banyak, bukan karena misalkan di sini ada jasa misalkan, bukan karena make up-nya, karena yang jasa make up itu juga banyak, tapi yang dibayar oleh customer ya Ridwan mengatakan yang dibayar adalah ada nilai tambah dari sekedar produk yang kita tawarkan. Nah itu gitu.
Untuk menggambarkan, saya pakai jurus orang jual semangka. Oh, tapi sebelum orang jual semangka, saya jelaskan dulu proses value bisa dinikmati oleh customer. Yang pertama, nilai tambah tadi supaya bisa dinikmati customer, supaya bisa dirasakan oleh customer, ada tahap, paling tidak 5 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama adalah kita harus menciptakan value. Ya, di value itu kita pasti menciptakannya mulai dari apa pembeda kita dengan kompetitor atau diferensiasi. Otomatis kita harus tahu arena pertarungan kompetisi kita di mana, dan kita harus tahu kira-kira tren marketnya seperti apa. Nanti kita akan jelaskan, oh value yang kita ciptakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira gitu. Lalu setelah kita punya value, katakanlah kita punya 5 value, ya enak rasanya, misalkan murah harganya, misalkan bersih tempatnya, ramah pelayanannya, banyak promonya, misalkan ada 5, gitu ya. Berarti itu adalah value yang kita ciptakan, itu seperti itu. Lalu value yang kita ciptakan harus dikomunikasikan, karena kalau kita hanya menciptakan, artinya kan sudah di dalam pikiran kita. Tapi kalau tidak kita komunikasikan, ya customer mana tahu. Maka cara mengkomunikasikan adalah kita buat sebuah rumusan, sebuah konten kalau era sekarang kepada media yang tepat. Kalau restoran gimana? Ya banner harus ada 5 value itu. Ayam bakar paling enak sedunia, misalkan gitu. Ayam bakar yang bisa ambil sambal sepuasnya. Berarti harus dikomunikasikan. Nah, mungkin dalam bentuk copywriting, dalam bentuk konten, dalam bentuk banner, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Lalu setelah dikomunikasikan, value itu harus mampu dikenali oleh customer. Apa dikenali? Nah, inti value-nya apa? Ciri-cirinya value-nya brand ini apa? Kira-kira gitu kan? Nah, setelah itu, customer akan memilih, oh, di antara restoran yang saya tahu, gitu ya, ini enak, ini juga nggak kalah enak, tapi ini yang saya pilih. Kenapa? Karena pramuniaganya, karena tempatnya, karena ini, sehingga saya ketika saya bandingkan, ini yang saya pilih. Ada keunggulan di sana. Kira-kira gitu kan? Barulah setelah dia memilih, dia menikmati, ya dia merasakan layanan berkelanjutan, barulah yang kelima, dia akan menikmati. Namanya orang menikmati, ya pasti nagih. Nagih itu apa? Ya nambah-nambah terus. Repeat order, beli lagi, beli lebih banyak, bahkan mereferensikan orang lain. Nah, ini adalah proses value bisa dinikmati oleh customer. Nah, biasanya teman-teman UMKM terjebaknya adalah di nomor 1. Tidak sampai level kelima. Sudah merasa produknya sudah value-nya enak kok. Tapi belum, mungkin komunikasinya kurang tepat dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kurang lebihnya itu tahapannya. Nah, ke jurus semangka. Semangka, jurus penjual semangka. Ini mudah-mudahan waktunya nutut ya. Jadi suatu ketika ada penjual semangka, dia jual semangka 1 buah utuh. Jualnya adalah kurang lebih 10.000, HPP 8.000. Maka dapat untung 1 buah semangka itu 2.000. Lalu ini kan pasti menyisakan masalah. Apa masalahnya? 1 buah semangka berat, ini tunggu dipotong-potong, nggak langsung bisa dinikmati. Akhirnya muncullah ide penjual semangka itu untuk menjualnya dalam bentuk irisan. Irisan kecil-kecil dijual 2.000-an, 1 buahnya 8 potong, sehingga yang HPP-nya kurang lebihnya itu 8.000, omsetnya yang 8 potong kali 2.000, ketemunya 16.000,
profitnya naik menjadi 8.000. Ternyata ini masih menyisakan masalah. Muterlah ide penjual semangka untuk selain diiris, orang kepingin ya tampilannya lebih higienis, ditutup plastik, ya kan? Nah, akhirnya dibuat satu piring semangka. Isinya 10.000, satu buah semangka menghasilkan 8 piring, ya. HPP semangka 16.000 karena tambah piring tadi, omsetnya bisa 80.000, profitnya 64.000. Tambah naik satu buah semangka ini adalah ya. Terus diputar lagi, tak buat dalam bentuk jus. Nah, satu gelas jus semangka dijual 8.000, satu buah semangka tadi bisa menghasilkan 20 gelas. Maka ketemunya ya karena ada air, karena ada semangka, karena ada mungkin sedotan dan sebagainya, gitu ya. APP-nya mungkin 30.000. Omsetnya bisa 160.000. Profitnya nambah lagi jadi 130.000. Hai, apa kabar? Sudahkah Anda berdonasi kirim pesan bulan ini? Diputar lagi, ya. Satu kaleng jus semangka, ya. Jadi bentuk kaleng, dikemas kaleng, ya lebih bagus lagi. Satu buah semangka menghasilkan 20 kaleng. Karena ada kaleng maka HPP-nya naik, ya. Ada kalengnya, HPP-nya jadi 100.000, omsetnya menjadi 400 dan profitnya 300.000. Dan kaleng jus semangka ini dijual di hotel-hotel. Artinya masih mendapatkan pasar dan masih menyelesaikan masalah pasar. Keuntungannya berkali lipat. Kenapa? Karena ada nilai tambah. Yang awalnya jualnya hanya satu buah semangka bulat, ada yang diiris-iris, ada yang diiris dan dikemas supaya kelihatan lebih bersih, ya. Ada yang sudah tinggal minum, ada yang sudah dalam kemasan yang itu bisa ditaruh di kulkas, tahan sampai beberapa hari atau beberapa bulan. Jadi ada value di sana. Nah, belajar dari jurus semangka ini sebenarnya, mohon maaf Mbak Sally, waktu saya apakah masih banyak? Masih bisa dilanjut Pak Arvin, Masih silakan. bisa lanjut ya? Oke. Mohon maaf kalau kadang ngomong mungkin agak panjang. Nah, lalu rumusannya dalam nilai tambah itu apa? Nilai tambah itu adalah S itu adalah penjualan sama dengan perceived value atau nilai keuntungan. Ya, nilai keuntungan dikurangi price dikurangi price dikalikan C adalah komunikasi. Dikalikan C. Nah, tadi gini. Nilai tambah itu prinsipnya adalah jangan sampai kita menawarkan nilai keuntungan itu lebih kecil dari harga yang dikeluarkan oleh customer. Kalau nilainya lebih kecil dari harga yang dikeluarkan customer, berarti nilai tambah kita bukan nilai tambah, malah nilai kurang. Ya kan? Misalkan, ya tadi, cuman diiris-iris tadi, jual semangka diiris-iris. Dijualnya bukan 2.000, dijualnya satu iris 10.000. Kan kemahalan tuh. Kalau kemahalan kan berarti bukan jadi nilai untung atau bukan jadi nilai tambah, malah jadi nilai kurang. Dalam artian produknya tidak laku. Jadi pastikan value-nya harus lebih besar daripada harga beli customer. Baru itu kita komunikasikan, C adalah komunikasi, barulah terjadi yang namanya penjualan. Kira-kira seperti itu. Sehingga value adalah benefit dibagi cost. Jadi value atau nilai tambah itu selalu
linier dengan manfaat yang didapatkan customer dan selalu bertolak belakang dengan biaya yang dikeluarkan oleh customer. Maka nilai tambah adalah manfaat apa yang harus diterima oleh customer. Ayo, tadi kalau misalkan penjual semangka tadi, manfaatnya apa kalau semangkanya diiris-iris? Berarti manfaatnya adalah tinggal makan, kan itu kan? Tuh. Terus kalau misalkan yang diiris-iris terus dikasih piring, terus dikasih plastik, manfaatnya apa? Tidak hanya tinggal makan, tapi ini lebih bersih, misalkan gitu, ya kan? Terus kalau misalkan bentuknya tadi jus, manfaatnya apa? Ya manfaatnya adalah tinggal minum. Nah itu. Kalau bentuknya itu kaleng, manfaatnya apa? Selain tinggal minum, ini juga tahan lama, bisa disimpan di dalam kulkas untuk stok selama beberapa bulan. Jadi selalu ada manfaat yang lebih dibandingkan cost yang dikeluarkan oleh customer. Itu prinsipnya dari nilai tambah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau teorinya ternyata di kampus Harvard Business School itu ternyata nilai tambah itu dibagi-bagi. Ada piramida nilai tambah. Nah, ini istilahnya seperti ini. Penjelasannya banyak. Ada fungsional, emosional, merubah kehidupan, ada yang dampak sosial dan sebagainya. Beruntunglah kita ya punya guru Coach Ridwan Abadi yang menyederhanakan ini semua. Jadi nilai tambah itu sudah ada penelitiannya teman-teman. Dari Harvard Business School. Ada piramida nilai tambah. Nah, Coach Ridwan menyederhanakan hanya menjadi 3. Gitu ya. Ada manfaat fungsional atau nilai fungsional, ada nilai emosional, dan ada nilai spiritual. Kalau nilai fungsional artinya apa? Intinya nilai tambah manfaat yang kita lekatkan pada fungsi produk, atau bahasa pertanyaannya adalah kira-kira customer itu dapat apa dari produk dan layanan kita. Itu fungsional. Jadi kalau kita jualannya ayam, dapat apa? Ya dapat ayam, dapat sambal, dapat lalapan, dapat nasi. Nah, rasanya enak. Nah, itu fungsional yang melekat pada produk. Tapi kalau emosional seperti apa? Jadi apa? Wah, saya kalau makan ini ya seolah-olah saya seperti YouTuber ya. Saya makan ini seolah-olah saya itu seperti makan di restoran bintang 5. Itu manfaat emosional. Kita jadi apa? Gitu ya. Dan yang terakhir adalah nilai spiritual. Berarti pertanyaannya adalah kenapa? Alasannya karena apa? Kok kita mau makan di restoran itu? Iya, karena restoran ini sudah labelnya halal, misalnya gitu. Jadi pasti, ya kenapa alasannya? Ya karena saya Muslim, saya pasti cari restoran yang halal. Nah, kan itu. Jadi 3 itu. Nah ini adalah nilai tambah dalam tahap diciptakan. Nah, nanti bisa dikasih contoh, mungkin bisa disampaikan. Bisnisnya apa, mungkin kita bisa terapkan. Fungsionalnya apa, emosionalnya apa, spiritualnya apa. Kira-kira itu. Nah, ini masih tahap pertama, diciptakan. Lalu tahap kedua apa? Tahap kedua adalah dikomunikasikan. Berarti yang sudah dirumuskan tadi, fungsional, emosional, spiritual, kan dirumuskan. Oh, paling enak ayam bakarnya, paling pedas sambelnya, ya kan? Harganya paling terjangkau, rasanya seperti restoran bintang 5, halal dan thayyib, nah, misalnya gitu. Itu dikomunikasikan, bisa pakai cara copywriting, bikin konten, bikin video, di dalam banner-banner itu muncul kata-kata yang nilai tambah tadi, atau misalkan
dikomunikasikan dengan di-endorse oleh beberapa influencer atau mungkin orang-orang yang bisa mengkapitalisasikan nilai tambah tadi. Nah, ini komunikasi tadi. Ada faktor C tadi. Nah, itu tahap kedua. Baru tahap ketiga adalah dikenali. Nah, coba ini visual ini. Teman-teman tahu nggak ini billboard ini kira-kira billboard apa? Ini billboard apa? McD. Oh, kok tahu McD? Nah, itu sepertinya itu ada logonya itu. Nah, karena ada logonya, padahal logonya nggak full loh. Tidak saya tampilkan full. Kenapa kok Anda tahu? Terindra itu, Pak. Nah, Anda mengenali kan ciri-cirinya itu tadi kan. Lengkungan ini nggak mungkin lengkungan yang selain lengkungannya huruf M-nya McD, kan gitu kan kira-kira. Ya. Nah, kalau kita punya brand, kalau kita punya usaha, ya harus tahu. Harus punya identitas. Atau biasanya sekarang itu harus punya logo yang mudah dikenali. Ya kan? Wah, ini McD. Nah, coba ini. Calik. Tak kasih ini, Pak. Nah, ini apa, Pak? Ini, Pak. Indomaret. Loh, kok iso Indomaret, Pak? Padahal ini gak ada tulisan Indomaret, Pak. Nah, kan gitu ya. Merah, biru, dan kuning dalam satu kesatuan ini. Ini tidak lain, tidak bukan, pasti ini adalah toko retail yang bernama Indomaret. Nah, kan gitu. Walaupun ditutup, ya ini nggak tahu. Wes iki Indomaret. Nah, aku belum coba pasti nang kono. Nah, kan kira-kira gitu. Iki Pak, apa Pak? Alfamart Tonggoe. Nah, kan kira-kira gitu. Nah, ini sama. Ini Pak, apa Pak? Ini Pak. Ah, punya jenengan itu Kayla. Loh, tahu ya. Punya itu. Luar biasa. Ya, jadi ini sengaja ya. Atau ini, ya ini juga punya saya namanya Sevisi Organizer. Nah, ini apa Pak? Yang terakhir Pak? Waduh, itu aku mau rada kurang paham ini. Nah, kurang paham. Ini namanya apa? Logonya SR12 Pak. Ini skincare. Nah, ini gitu. Skincare. Oh. Iya, betul. Produk herbal dan skincare ya. Kebetulan saya juga sedang mendevelop ini Pak. Nah, jadi dikenali. Intinya kalau misalkan Bapak Ibu semuanya punya bisnis, ya tadi sudah menciptakan nilai tambah, sudah dikomunikasikan, lalu harus divisualkan. Nah, visualnya itu harus visual yang mudah dikenali. Salah satu caranya adalah punya logo yang mudah dikenali, yang unik. Nah, berarti kan ilmunya tentang desain, komunikasi, visual. Dari jauh itu walaupun nggak kelihatan tulisannya, belum kebaca Pak, itu udah tahu ini restorannya ini ayam nelongso misalkan gitu ya. Ini apa namanya Ali Bakery. Oh ini sebelah Asgar misal itu. Tahu dari jauh Pak. Hanya dari kombinasi warna. Nah itu salah satu cara proses bagaimana value itu akhirnya bisa dinikmati customer melalui proses tahap ketiga, dikenali. Nah, baru dipilih. Nah, ini coba saya tampilkan. Dipilih ini salah satu mengkomunikasikan adalah di lewat video, gitu ya. Video saya tentang nilai tambah Kayla Wedding ya. Nah, ini ada video yang durasinya cuma 45 detik. Bisa disimak. Seneng banget karena alhamdulillah acara berjalan dengan lancar mulai dari akad nikah sampai dengan resepsi. Apalagi di tengah PPKM kayak gini banyak banget was-was dari tim support juga bisa ngehandle. Makasih banget. Tetap luar biasa profesionalitasnya itu baik sekali. Karena Kayla Wedding punya 5 keunggulan agar hari spesialmu makin bahagia. Make up flawless dan natural, koleksi busana pengantin big size, bergaransi, wedding konsultan seperti sahabat sendiri, dan paket lengkap setiap terima beres. Kalau mau nikah, pilih di Kayla ya. Jika kalian ingin nikah, pilih Kayla Wedding. Terima kasih. Bye. Kayla Wedding, bahagia pengantinnya sama keluarganya. Nah, itu kira-kira value-nya dipilih ya. Jadi
dipilih, ada 5 value, kita komunikasikan, ya, kita bikinkan konten, ya. Terus apa namanya, ada beberapa pernyataan dari customer yang itu tidak settingan, kira-kira gitu ya, alamiah memang dari customer, gitu ya. Terus kita komunikasikan tadi 5 tadi Pak, make up-nya flawless dan natural, gitu ya. Gaunnya, koleksinya ada yang gaun big size tapi yang cantik, nah, bergaransi, dan wedding konsultan seperti sahabat sendiri, dan paket lengkap siap terima beres. Terakhir tagline, tadi ada tagline, Kaila Wedding, ya, bahagia pengantinnya sama keluarganya. Nah, itu diulang-ulang, ada nadanya, tadi ada voice overnya dan sebagainya. Itu adalah bagian dari satu kesatuan untuk mengedukasi customer agar tahu apa nilai tambah kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus barulah ketika itu customer sudah memilih, dan customer jangan sampai begini, sudah memilih, terus kita itu kan namanya proses value tadi, mulai diciptakan, dikomunikasikan, dikenali, sampai dengan dipilih. Jangan sampai pada saat customer sudah memilih, ternyata apa? Kita operasional kita, pelayanan kita tidak sesuai dengan janji-janji yang sudah kita sebutkan di awal. Ibarat value itu kan kadang janji ya, belum terrealisasi gitu ya. Tapi pada saat memilih, harus kita mampu mendeliver janji-janji kita. Agar apa? Agar tujuannya ini, di langkah terakhir, customer bisa loyal. Nah, ini penting servisnya, loyal. Jadi dia beli, wah memang enak rasanya, nggak ngecap ini, apa namanya, salesnya, nggak ngecap ini, marketingnya, gitu ya. Oh memang pedes ini, oh sambelnya maknyus ini, oh memang pelayanannya ramah ini, oh memang tempatnya itu bersih ini, lah kan itu. Jadi deliver terhadap janji-janji kita itu perlu kita sesuaikan. Bahkan kalau bisa lebih, delivernya adalah over deliver, gitu ya. Nah, jangan over promise, jangan kebanyakan janji. Kalau bisa banyak kasih bukti. Barulah customer akan loyal dan customer akan menikmati. Dengan cara apa? Mereka akan repeat order. Tidak hanya repeat order, mereka akan kembali dengan membeli lagi, lebih banyak, lebih sering, bahkan mereka bisa mereferensikan kepada teman-temannya. Bahkan kalau misalkan, ya amit-amit, ada fitnah untuk usaha kita, customer lah yang akan membela kita, Pak. Kita punya pembela, kita punya evangelis. Nah, itu sampai pada tahap value kita dinikmati oleh customer. Itu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, di terakhir saya mau menyampaikan pesan dari Gary Vaynerchuk, ya, adalah give value. Give value, give value, and then ask for business. Jadi intinya bahwa kita itu punya bisnis, ya bedanya dengan pedagang adalah kita selalu memberi nilai tambah, selalu memberi nilai, beri nilai. Jadi beri terus, barulah kita bicara tentang bisnis, ya, barulah kita bisa berkontribusi tentang bisnis. Itu prinsip dari bisnis adalah memberi value, kira-kira itu. Oke, mungkin itu pemaparan dari saya. Mungkin bisa dibuka Mbak Sally untuk tanya jawab, atau saya serahkan kepada Mbak Sally. Gimana itu? Baik, terima kasih Pak Arvin untuk penjelasannya ya. Tidak terasa ini waktunya berlalu, lumayan. Saya baca untuk selanjutnya akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Untuk sesi pertama ini mungkin kita tampung dulu 3 pertanyaan ya. Kepada yang mau bertanya bisa chat di kolom komentar atau bisa raise hand ya. Sementara ini ada pertanyaan dari Ibu Erlin Nur Aziza, Pak Arvin, mengenai apakah setiap produk harus mempunyai value semua itu? Mungkin yang dimaksud ini ya, nilai fungsional, emosional, dan spiritual, Bu Erlin? Iya, betul. Baik ya. Bisa langsung jawab, Pak Arvin? Baik, Ibu Erli ya. Erlin.
Erlin. Oke, Bu Erlin kalau boleh tahu usahanya di bidang apa, produknya apa, Bu? Iya, jadi kalau untuk produk saya sebenarnya di bidang jasa, Pak Arvin. Jadi saya punya digital visual branding, ya agency, visual branding agency begitu. Jadi seperti pengelolaan sosial media, kemudian desain grafis, kemudian foto dan video komersial. Oke, Bu. Jadi pertanyaannya apakah setiap ini harus ini kan berarti wajib ya? Ya, saya menjawabnya adalah semakin lengkap semakin bagus, Bu. Semakin powerful semakin bagus. Artinya banyak orang itu hanya di level fungsional. Nah, kalau di level fungsional misalkan saya membuka jasa mengelola sosial media. Berarti kan secara fungsional pasti Ibu dapat tuh fasilitasnya. Nanti saya bikinkan konten, nanti saya postingkan, ya kan? Nanti saya, nah ini kan fungsional, Bu. Nah, fungsional itu biasanya akan bertarungnya ya sama-sama, Bu. Oh, saya juga bisa itu kalau gitu. Kompetitor sana juga bisa seperti itu. Nah, kan itu, Bu. Jadi kadar value itu menentukan bagaimana kita semakin lebih unggul dari kompetitor dan kita semakin mampu menjawab masalah customer dan mampu memenuhi ekspektasi dari customer. Nah, kenapa di level atas itu ada nilai spiritual? Karena salah satu motivasi terbesar manusia adalah di spiritual, Bu. Ending-endingnya misalkan dalam dunia makanan gitu ya. Ya kalau misalkan walaupun ini makannya ayam, Bu, ya. Tapi untuk customer muslim dan tahu ayamnya ini misalkan ternyata ya maaf misalnya belum jelas halal haramnya, ya itu orang bisa lari, Bu. Nah, kan itu kan. Apalagi di tengah jualannya itu di lingkungan yang sangat sensitif soal halal haram, misalnya gitu. Nah, itu akan menjadi pembeda yang luar biasa. Wih, saya makan makanan yang pasti-pasti aja. Itu seperti itu. Jadi apakah harus? Sebaiknya harus dipenuhi semua agar lebih powerful, kira-kira gitu. Nah, mungkin Bu Erlin dari jasa itu salah satunya adalah saya ini memberdayakan anak-anak magang dari pondok pesantrennya. Yang mereka itu tidak hanya anak-anak yang akhlaknya bagus, tapi mereka itu juga kita bina, kita kasih penghasilan, kita muliakan mereka dan sebagainya. Misalkan seperti itu, ya salah satunya, misalkan gitu. Nah itu pasti orang lah, nah kan itu sekalian, nah kan gitu kan. Itu seperti itu sih, Bu. Kalau jawaban versi saya. Tuh. Jadi lebih powerful, lebih banyak, ya lebih bagus menurut saya. Ya karena rumusnya kan tadi value selalu linear dengan manfaat yang didapat oleh customer. Ya. Dan selalu bertolak belakang dengan cost yang diberikan oleh customer. Maka kita harus memberi value lebih besar daripada harga yang dibayarkan oleh customer kepada kita. Nah, kalau value kita cuma fungsional saja, sedangkan dari segi harga aja mereka sudah waduh iki ya sakjane ya butuh tapi kak bayarnya cek sakmene, sedangkan manfaatnya cuma fungsional aja. Ini kan mulai orang masih mempertimbangkan, masih belum langsung milih gitu loh. Nah, tapi kalau value-nya itu besar, harganya seolah-olah ini kok harga kok mendekati gratis atau mendekati saya itu terus nggak mikir mana, pasti aku ambil ini karena apa? Value. Bahkan harganya dinaikkan sekalipun gara-gara value-nya itu tadi banyak, gitu ya. Akhirnya ya tetap dibeli, Bu. Nah, kan gitu kira-kira. Sebagaimana kalau kita lihat beberapa brand yang itu menurut kita
oh, mahal loh padahal, tapi kok banyak sekali peminatnya. Ya karena customer-nya melihat value yang diberikan oleh perusahaan itu lebih besar daripada harga yang dikeluarkan. Nah, itu seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu ya. Ada lagi mungkin Mbak Sally atau Mbak Bu Erlin? Ya, apakah sudah dirasa cukup, Bu Erlin? Ya, Atau mungkin sama, ada yang insya Allah. Baik. Sudah, insya Allah sudah bisa memahami dan mengimplementasikan. Baik. Ya, terima kasih, Bu Erlin. Mungkin ada pertanyaan lain dari sahabat Brenner? Bisa dituliskan di kolom chat. Ya, ini baik. Ada pertanyaan dari Pak Bayu. Izin bertanya, usaha saya di bidang jasa, Pak Arvin, pembuatan AMDK air minum dalam kemasan depot dan air minum. Ini mungkin belum selesai mengetik. Bisa langsung open mic juga tidak apa-apa, Pak Bayu. Oke, silakan Pak Bayu. Ya, Pak Arif. Ya, Coach. Ini Coach, kebetulan di ini bidang jasa. Saya kebetulan teknisi mekanik pembuatan air minum depot juga air minum untuk air kemasan ya, pabrik-pabrik, semi pabrik gitu ya. Jadi kebetulan kendala saya itu kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang mungkin lebih lebih murah. Sebenarnya sih nggak murah, malah lebih murah dengan saya. Cuma saya belum ngerti jurusnya aja, volume yang mau nilai tambahnya itu belum dapat saya. Belum dapat. Oke, kita mulai coba cek aja ya Pak ya. Ya. Cek dulu. Kira-kira Pak dari marketnya Bapak ini ya tadi pertanyaan yang paling dasar tadi. Sampai sebutkan 5 alasan customer harus menggunakan produk atau jasa apa Pak? Alasannya apa kira-kira? Kalau saya ini customer Bapak ini, kenapa saya milih Bapak? Kok nggak milih kompetitor? Kira-kira gitu. Karena itu tadi, pertama harga, kedua pelayanan, alat-alat lebih lengkap gitu. Oke, alatnya memang lebih lengkap ya Pak dibanding kompetitor ya? Ya, lebih lengkap, lebih sesuai. Kalau misalkan di tempat lain itu hanya casing, tapi kalau saya nggak mengurangi isi di dalamnya. Gitu. Oke, siap. Oke, bisa satu. Tapi kali itu nggak jadi nilai tambah karena di dalam ya nggak ngerti gitu. Oke, saya paham. Oke, terus Pak, apalagi Pak? Alasan lagi Pak, mungkin? Hasil yang kita buat airnya itu lebih terasa segar dan kita ada teknisi perawatan selama 1 tahun dan itu garansi. Oke Pak. Oke, terus apalagi Pak? Sedia alat-alat komplit dari mulai tutup, tisu, apa segala macam lengkap. Jadi begitu beli di kita juga spare part-nya itu ada gitu. Oke Pak, berarti menurut Bapak value-nya tadi sudah terciptakan ya? Sudah ketemu kan poin-poinnya tadi ya? Iya. Tapi selalu nggak terlalu target. Kadang kok kenapa ya tetangga itu kok belinya sama orang itu? Tahu dari mana ya gitu? Kok saya? Ya Pak. Jadi persoalannya ada, mungkin bisa kita telusuri ya Pak ya. Paling tidak nilai tambah itu harus memenuhi 3 unsur. Mungkin menurut saya. Yang pertama adalah memang itu adalah bisa menjadi solusi atas kebutuhan dan masalah market. Apakah nilai tambah itu benar-benar bisa jadi solusi atas kebutuhan dan masalah market, Pak? Harus dicek, Pak. Harus benar-benar cek, Kak. Benar, tak? Market itu membutuhkan pelayanan yang ramah. Misalkan,
Oh, jangan-jangan bukan ramah Pak yang dicari Pak. Cepet Pak yang dicari Pak. On time. Nah, itu sudah beda itu Pak. Ya, jadi kita harus validasi. Kita merasa, oh yang penting ramah, sopan, santun. Ya kalau orang misalkan ini yang penting cepet, misalkan gitu. Buat besok atau sekarang, misalnya gitu ya Pak ya. Nah ternyata itu Pak, cepet lebih penting daripada ramah, misalnya gitu. Nah, coba divalidasi. Nah, berarti nilai tambah harus menjadi solusi atas kebutuhan dan masalah market. Yang kedua, nilai tambah itu memang ya kita bisa menunjukkan bahwa kita lebih baik atau lebih unggul daripada kompetitor, Pak. Misalnya sudah ketemu, ya memang dibutuhkan cepat, Mas. Nah, kecepatan kita itu apakah mampu lebih cepat dari kompetitor? Mungkin sudah tepat, Pak. Misalnya, sudah tepat ya, kita cepat. Nah, nilai tambah yang cepat ini, coba Pak bandingkan sama kompetitor. Lebih cepat kompetitor atau lebih cepat kita? Kalau lebih cepat kompetitor, ya wajar. Jadi kita masih tidak dilirik oleh customer, oleh market, ya kan gitu. Nah, yang ketiga kalau insya Allah adalah nilai tambah kita itu memang ya Anda berdonasi kirim pesan menjadi ini apa namanya nilai tambah kita menjadi keunggulan kompetitif kita. Ya itu memang sudah teruji. Ya, teknologi yang kita punya itu memang sudah teruji. Bukan hanya kita punya teknologi tapi nggak bisa pakai. Nah, itu memang jadi keunggulan kita. Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah nilai tambah yang diciptakan, Pak. Persoalan berikutnya, Pak. Karena nilai tambah yang diciptakan tadi, ya biasanya persoalan berikutnya adalah kalah dalam komunikasi. Nah, kompetitor, Pak, nilai tambahnya mungkin nggak seberapa, tapi jangkauan ke masyarakat, dia itu kena. Jadi dia itu diterima masyarakat, diterima market, dikenali masyarakat, dikenali market. Jadi yang tahu tentang nilai tambah Bapak, itu mungkin hanya keluarganya Bapak sama timnya Bapak, misalnya gitu. Berarti ada masalah dalam komunikasi. Nilai tambah Anda tidak masalah, tapi dalam mengkomunikasikan itu orang-orang nggak sadar kalau Bapak punya nilai tambah itu, misalkan gitu. Itu juga jadi masalah. Wajar, akhirnya customer memilih kompetitor karena mereka tidak merasakan bahwa nilai tambah yang sampean rancang tadi, yang sampean ciptakan tadi, itu sesuatu yang dimaksudkan. Nah, itu gitu. Sedangkan cara komunikasinya kompetitor itu lebih kena ke customer. Nah, itu gitu, Pak. Nah, itu biasanya masalahnya mungkin di sana. Nah, coba Pak, mungkin bisa di sharingkan gitu ya. Ya. Pertanyaannya misalkan seperti ini. Ada berapa sampai dalam mengkomunikasikan itu gimana? Misalkan apakah sampean sering pakai sponsorship, sering pakai sosial media, berapa budget iklan, cara copywriting-nya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kita evaluasi dalam bab komunikasi tadi, Pak. Nah, itu gitu. Karena kalau misalnya tidak mengkomunikasikan secara masif, nah, prinsip komunikasi itu adalah yang pertama pesannya, ya copywriting-nya, kontennya. Yang kedua adalah distribusinya, Pak, harus masif. Nah, kalau hanya cuman keluarga dan karyawan saja, ya nggak masif. Walaupun pesannya udah bagus. Artinya nggak masif, kan? Ya. Atau masif, sebaliknya. Anda masif, tapi pesannya nggak kena, Pak. Pesannya sembarangan. Nggak dirancang pesannya. Ya, itu juga otomatis customer tidak menangkap bahwa itu nilai tambah. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan ada menjawab sedikit pertanyaan Bapak tadi ya. Siap. Terima kasih, Coach. Masuk ikut.
mungkin yang dikomunikasi itu yang kurang masuk itu. Ya Pak, jadi prinsipnya 2 aja. Pesannya harus mantap, langsung orang itu lihat tuh nyantol itu. Wow, ini lah. Nah, misalnya gitu. Yang kedua, harus masif. Nyantol tok gak masif, ya yang beli itu aja Pak. Ya kan? Muter aja itu aja. Ya kalau nggak tetangganya, mamanya, mama mertua, gitu ya. Atau kalau itu tetangganya, adik ipar dan sepupunya, misalnya gitu. Ya artinya cuma 1 klutekan. Tapi kalau masif, itu berarti semuanya meluas. Nah gitu. Intinya dua-duanya, nggak boleh salah satu. Nah. Siap. Nah, terima kasih Coach. Mungkin itu yang mesti saya perbaiki. Oke. Ya. Silakan Mbak Sally. Ya, terima kasih ya Pak Bayu. Tadi 2 poin dari Pak Arvin. Dari pertanyaan Pak Bayu, pesannya harus mantap dan harus masif, begitu ya Pak Arvin ya. Oke, karena mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin kita menerima satu pertanyaan ya dari sesi pertanyaan berikut. Bisa ada lagi mungkin yang mau bertanya untuk sesi terakhir pertanyaan kita pada malam hari ini? Ini ada dari Ibu Sri Utami, Pak Arvin melanjutkan pertanyaan tadi, sepertinya bagaimana caranya Pak Arvin biar nyantol dan masif begitu? Baik, berarti kita bicara nyantol sama masif tadi. Kalau masif, insya Allah materinya bisa lanjut ke yang pertemuan berikutnya, bahas distribusi. Jadi distribusi nanti skill-nya adalah mendatangi dan didatangi. Jadi kalau kita ibaratnya itu masif itu, ya caranya kita pakai cara tukang bakso, ya berarti kita keliling ke banyak gang, totok-totok gitu ya, pakai gong gitu ya, berarti kita harus woro-woro, berarti mendatangi gitu ya, ataukah kita didatangi, berarti kita harus di mana-mana, itu masif. Nanti lebih detailnya akan dibahas di materi distribusi. Lalu kita bicara nyantol, berarti kita bicara bikin konten. Maka konten itu tadi, ya selama kita misalkan tadi sudah ketemu value-value-nya, misalkan value restoran saya adalah enak, ya pedas, bersih tempatnya, ramah pelayanannya, tanpa antri, tanpa bayar misalnya gitu ya. Ya. Nah, tanpa itu misalnya ya itu nanti kita desainkan ya ilmunya terkait dengan yang nyantol itu kita harus bikin copywriting yang menggugah gitu ya. Kira-kira orang itu pakai bahasa apa ya gitu ya. Atau misalkan ternyata orang itu lebih suka bukan melihat tulisan. Lebih suka melihat gambar atau bahkan video, atau bahkan sama-sama video, Bu. Tapi yang ngomong ini adalah satunya, misalkan kita bicara makanan, gitu ya. Satunya itu yang ngomong saya, gitu ya. Satunya yang ngomong itu Bu Yuyun Anwar. Ya pasti ya orang akan lebih percaya omongannya Bu Yuyun Anwar, ya pakar ini ya makanan itu ya. Karena apa? Ya, orang kadang bukan dilihat, tidak hanya melihat apa yang diomongkan, mungkin yang diomongkan sama aja, tapi melihat siapa yang ngomong. Maka dari itu, kita akhirnya pakai orang yang berpengaruh. Atau kalau sekarang ada micro-influencer, ada macro-influencer, nano-influencer, dan sebagainya. Intinya ada endorse, ada apa, itu kita bisa pakai itu. Nah, tapi yang paling prinsip adalah konten. Konten harus disesuaikan dengan target market yang kita mau sasar, yang mau kita bidik. Itu apa? Jadi kita berkomunikasi dengan orang yang jelas kita bidik. Kalau orangnya adalah mahasiswa, ya cara komunikasinya anak muda. Kalau misalkan komunikasinya itu kepada emak-emak, ya komunikasinya jangan pakai bahasa-bahasa yang mungkin bahasa Inggris atau mungkin bahasa yang melip-melip, ya itu nggak bisa. Nah itu
Berarti pesan yang nyantol, pesan yang istilahnya bikin orang itu paham adalah pesan yang disesuaikan dengan target market yang kita miliki. Nah, tentunya itu pembahasannya agak panjang. Nah, prinsipnya saya sudah sampaikan bahwa disesuaikan. Ya, kalau dikata Al-Quran kan, ya berdakwalah dengan bahasa kaumnya. Nah, itu kira-kira saya pakai dalil itu aja. Nah, itu ya, jadi pesan nyantolnya seperti itu, dan masif kita belajarnya adalah di distribusi, mendatangi dan didatangi. Iya Bu, jadi pembahasannya atau pesannya, kontennya selalu disesuaikan dengan marketnya. Mereka usia berapa, pekerjaannya apa, obrolannya tentang apa, ya kesukaannya apa. Nah itu pesannya di sana. Nah itu seperti itu, kira-kira. Itu Mbak Sally, kira-kira. Baik, Pak Arvin, terima kasih. Semoga Bu Sri Utami bisa menjawab ya pertanyaannya begitu. Namun jangan khawatir Bu Sri Utami, nanti di kelas selanjutnya hari Rabu, ini pas sekali temanya nanti the power of distribution begitu ya. Jadi bisa melanjutkan tentang pertanyaan Bu Sri hari ini begitu ya. Karena memang waktu kita terbatas begitu. Ini ada beberapa poin yang saya sampaikan dari yang disampaikan Bapak Arvin ya mengenai tema hari ini. Pertama mungkin dari value dari produk yang kita punya nilainya harus lebih besar daripada harga beli customer gitu ya. Kemudian ada poin-poin penting mengenai nilai tambah. Pertama dari nilai fungsional, dapat apa dari produk kita, nilai emosionalnya jadi apa, kemudian nilai spiritualnya, alasannya karena apa. Kemudian pentingkah ketiga nilai tersebut dalam produk kita? Sebaiknya adalah punya ketiganya agar lebih powerful, begitu ya Pak Arvin ya. Baik, kemudian ini untuk sesi pertanyaan pada malam hari ini, mohon maaf harus kami cukupkan dulu begitu ya karena waktunya juga terbatas. Namun ini ada beberapa info yang mau kami sampaikan dari Kampus BOS. Ada beberapa info menarik untuk para sahabat trainer. Kita Kampus BOS ini ada program untuk khusus kelas kurma kumpul Ramadan belajar bersama, yaitu bagi-bagi traktiran heboh Ramadan atau bagi-bagi THR kepada para sahabat trainer. Nah, di kelas kurma ini ada beberapa syaratnya, tapi kalau kita mau dapat program THR dari program kami Kampus BOS, berikut adalah syarat dan ketentuannya ya. Syarat pertama adalah follow Instagram Kampus BOS di Instagram. Kemudian syarat kedua adalah posting poster dari flyer kegiatan hari ini, begitu, di Instagram feed-nya, di Instagram Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa untuk tag Kampus BOS, begitu ya, dengan tag 5 teman kalian di Instagram. Dan juga poin penting, jangan lupa untuk akunnya jangan di private ya, jadi kita bisa lihat tag-nya nanti, begitu. Dan pastikan nanti postingannya mendapatkan jumlah like terbanyak untuk bisa mendapatkan traktiran heboh Ramadan dari Kampus BOS. Untuk pengumuman pemenangnya nanti akan diundi, bisa di pertemuan kedua di tanggal hari Rabu, atau bisa di hari Kamis atau di tanggal 15 di hari terakhir agenda kurma bulan ini, begitu ya. Cukup sekian dari kelas hari ini. Alhamdulillah acara pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan nanti pada hari Rabu ya, sahabat trainer, tanggal 12 dengan materinya The Power of Distribution. Jadi nanti mungkin Ibu Sri bisa menanyakan lebih dalam lagi, begitu ya Pak Arvin ya. Kemudian ini sebelum penutupan, mungkin saya akan memberikan sedikit pantun. Pantunnya sudah saya siapkan tadi. Mana ya? Ya, pergi ke Jogja beli bakpia, perginya bareng si Abu. Teman-teman semua, sampai jumpa di kelas kurma hari Rabu. Sekian dari kami. Terima kasih kepada seluruh peserta sahabat trainer yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Pak Arvin ya Pak untuk ilmunya. Semoga ikhtiar kita
Ya, baik Pak Arvin. Semoga ikhtiar kita semua untuk melebarkan kapasitas diri dan juga semoga Allah meridhoi. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari kelas malam hari ini. Terima kasih juga kepada tim saya yang mensupport untuk kelas hari ini. Saya Sally, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sally.